Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vegetasi di sekitar mata air akan mempresentasikan proposal studi ekskursi kelompok kami yang berjudul Perbandingan Vegetasi Tumbuhan Sekitar Mata Air pada Jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Dosen pembimbing kelompok kami ada Bu Erna Herianti dan Ibu Ratna Dewi Wulaningsi. Kelompok kami beranggotakan Kanovita Nona, Anissa Renadia, Rindi Serlina, Nanda David Prasetyo, Amelia Putri Naria, dan Inge Oktavianti Fabian. Sekarang masuk ke pembahasan bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian yang akan kami jalankan yaitu pada zaman sekarang maraknya pembangunan menyebabkan rusaknya daerah resapan air serta naiknya jumlah penduduk membuat konsumsi air bersih menjadi meningkat. Maka dari itu perlu kita menjaga kualitas dan kuantitas melalui konservasi mata air dengan cara salah satunya yaitu vegetasi. Mengapa vegetasi? Karena apabila suatu wilayah mata air terjadi pengrusakan vegetasi, bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Vegetasi sekitar mata air berperan menjaga kelestarian aliran dan ketersediaan air di kawasan tersebut. Perlunya mempelajari vegetasi agar diperoleh informasi tentang struktur dan komposisi komunitas suatu tumbuhan melalui metode analisis. Salah satu sumber mata air yang belum pernah dianalisis vegetasinya secara lebih dalam terletak di PPKA Bodogol. Oleh karena itu, perlu informasi tentang keragaman jenis vegetasi sesuai dengan kondisi yang ada di PPKA Bodogol sebagai upaya rehabilitasi kawasan mata air yang efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami sebagai penulis tertarik untuk membuat penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya di kawasan PPKA Bodogol, yaitu tentang perbandingan vegetasi tumbuhan sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah struktur vegetasi tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Yang kedua, bagaimanakah kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan luas penutupan atau dominansi tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Yang ketiga, bagaimanakah indeks nilai penting dan keanekaragaman tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui struktur vegetasi tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Yang kedua, untuk mengukur kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan luas penutupan atau dominansi tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Yang ketiga, untuk mengukur indeks nilai penting dan keanekaragaman jenis tumbuhan di sekitar mata air pada jalur Afrika Kanopi dan Cikaweni di PPKA Bodogol. Baik, selanjutnya adalah mata air. Mata air berdasarkan Purwitasari tahun 2007 adalah sebuah keadaan di mana air tanah mengalir keluar dari lapisan aquifer menuju ke permukaan tanah dengan sendirinya. Vegetasi serta sifat tanah yang berbeda dapat mempengaruhi tampungan air dan juga kapasitas serapan. Pegunungan mempunyai tanah yang khas serta subur sehingga vegetasinya dapat berkembang dengan baik. Apabila tidak ada kerusakan seperti kerusakan tata guna lahan yang berpengaruh terhadap vegetasi yang ada di sekitar mata air. Kemudian Bodogol.
Bodogol adalah suatu kawasan hutan alami yang terdapat di kawasan Gunung Gede Pangrango bagian utara sampai dengan bagian barat. Bodogol, area perluasannya telah ditanami beberapa jenis tumbuhan produksi penghasil kayu seperti jenis rasa mala. Saat tahun 2008 telah dilakukan petak permanen dengan ukuran 100 x 100 meter dan terdapat jenis tumbuhan yang tercatat sebanyak 585 individu dengan diameter lebih dari 5 cm, termasuk jenis rasa mala. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 atau metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni 2021 dengan lokasi penelitiannya di kawasan Pusat Pendidikan Konservasi Alam atau PPKA Bodogol di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan fokus penelitiannya pada daerah di sekitar mata air terjun pada jalur Afrika Kanopi dan jalur Cikaweni. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang akan kami gunakan dalam penelitiannya adalah metode petak ganda. Penelitian dan pengamatan vegetasi ini akan dilakukan menggunakan petak ganda yang nantinya akan diletakkan pada areal di sekitar mata air terjun dengan radiusnya 20 meter. Tumbuhan yang akan kami data adalah tumbuhan dengan habitus pohon, tiang, dan semak. Dengan kriteria tumbuhan pohon, ialah tumbuhan yang berdiameter lebih dari 35 cm, dan kriteria tumbuhan tiang ialah tumbuhan yang berdiameter 10-35 cm, yang keduanya diukur 1,3 meter dari permukaan tanah, dan yang terakhir adalah tumbuhan semak, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki batang utama, berdiameter kurang dari 10 cm, dan biasanya memiliki banyak percabangan dekat dengan permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah alat-alat penelitian apa saja yang akan kami gunakan dalam pengamatan nanti. Yang pertama itu adalah kertas HVS. Kertas HVS di sini berfungsi untuk menuliskan data-data apa saja yang nantinya akan kami ambil. Yang kedua adalah pensil yang digunakan untuk menulis dari data-data yang akan kami ambil. Yang ketiga adalah papan jalar yang berfungsi untuk mencegah kertas robek pada saat kita menuliskan data di lapangan nanti. Yang keempat adalah tabulasi data, yaitu yang berisi tabel tentang apa saja data yang akan kami ambil. Yang kelima adalah kamera digital yang berfungsi untuk mendokumentasikan apa saja tumbuhan yang nantinya akan kami ambil pada saat penelitian. Yang keenam, tali rapia dan meteran itu berfungsi untuk membuat dari peta gandanya. GPS dan Avenza Maps berfungsi untuk menentukan titik dari lokasi penelitian kami. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama itu prosedur pengambilan data sampel vegetasi. Yang pertama adalah menentukan titik lokasi penelitian menggunakan GPS dan titik plot menggunakan Avenza Maps. Nah, GPS dan Avenza Maps ini akan digunakan di jalur air terjun Afrika Kanopi dan di jalur air terjun Cikaweni. Kemudian nanti kami akan membuat petak sebanyak 3 buah dengan ukuran yang pertama ada 10 dikali 10 meter, ukuran yang kedua ada 5 dikali 5 meter, dan ukuran yang ketiga adalah 2,5 meter dikali 2,5 meter. Nah, contoh dari petak yang akan kami gunakan tergambar digambar di sebelah kanan. Setiap nanti petak gandanya akan ditandai pada Avenza Maps dan akan ditandai secara berurutan. Yang prosedur penelitian yang kedua adalah setelah kita menentukan titik lokasi dan membuat petak gandanya, selanjutnya adalah mengukur jumlah tumbuhan setiap petak sesuai dengan tingkatan pertumbuhannya. Nah, tiap petak penelitian ini nantinya akan dicatat nama jenisnya, jumlah individu setiap jenisnya, diameternya berapa, tingginya berapa, tinggi bebas cabangnya berapa, dan nantinya akan didokumentasikan setiap jenis tumbuhan yang nantinya akan kami temui di lapangan nanti. Setelah itu, untuk tumbuhan yang belum diketahui nama jenisnya, setelah didokumentasi akan kami masukkan ke dalam satu folder yang berisi spesies yang belum diketahui. Nah, nantinya spesies-spesies yang belum kami ketahui ini akan kami identifikasi lebih lanjut dengan bertanya
ada pemandu penelitian, atau bertanya dengan dosen pembimbing, atau kita akan menggunakan aplikasi yang menunjang untuk mencari nama tumbuhan, gitu, seperti aplikasi Planet. Nah, kemudian nantinya hasil-hasil yang sudah kami dapatkan ini akan kami tulis di tabulasi data dan kemudian kami akan menganalisisnya. Teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, data penelitian ini akan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu data atau fakta mengenai suatu populasi atau keanekaragaman yang terdapat di suatu daerah. Nah, analisis data ini menggunakan pertama kerapatan relatif. Nah, kerapatan relatif ini menggunakan rumus sebagai berikut. Kerapatan jenis KI atau disimbolkan dengan KI adalah sama dengan jumlah individu untuk jenis KI per luas seluruh petak contoh. Lalu yang kedua, kerapatan relatif jenis KI atau disimbolkan dengan KRI sama dengan kerapatan jenis KI per kerapatan seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini menggunakan persamaan rumus sebagai berikut, yaitu frekuensi jenis KI dengan simbol Fi sama dengan jumlah petak contoh ditemukannya suatu spesies KI per jumlah seluruh petak contoh. Lalu yang kedua ada frekuensi relatif jenis KI atau dengan simbol FRI sama dengan frekuensi jenis KI per frekuensi seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya yaitu luas penutupan atau dominansi. Nah, luas penutupan atau dominansi relatif jenis KI atau dengan simbol CI yaitu total luas basal jenis KI per luas total petak contoh. Lalu yang kedua, luas penutupan atau dominansi relatif KI yaitu penutupan sama dengan penutupan suatu spesies KI per penutupan seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya yaitu yang keempat, indeks nilai penting atau INP. Indeks nilai penting ini menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu INP sama dengan KR ditambah FR ditambah CR. Nah, KR ini merupakan kerapatan relatif, lalu yang kedua yaitu FR atau frekuensi relatif, dan CR yaitu luas penutupan atau dominansi relatif. Selanjutnya yaitu indeks keanekaragaman atau H-aksen. H-aksen sama dengan min sigma nilai penting jenis KI per N besar atau total nilai penting log nilai penting jenis KI atau NI per N atau total nilai penting. Nah, kategori dari H-aksen ini yang pertama, jika H-aksen 0 hingga 1 termasuk kategori sangat rendah, jika H-aksen 1 sampai 2 termasuk kategori rendah, jika H-aksen sama dengan 2 sampai 3 termasuk kategori sedang, dan H-aksen sama dengan 3 sampai 4 termasuk kategori tinggi, dan jika H-aksen lebih dari 4 termasuk kategori sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok vegetasi di sekitar mata air. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.